Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Ramdhani, NIM 120140017 dari Prodi Teknik Informatika dari TPB 49A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS Pengetahuan Komputer dan Software atau PKS 2, yaitu membuat dua program dengan memilih dua mata kuliah yang ada. Ya, pada kali ini saya memilih mata kuliah Kimia dan Matematika. Kimia dengan judul Program Menghitung Volume Gas Ideal dan Menentukan Jenisnya, dan Matematika dengan judul Menghitung Transport Matrix. Yang pertama adalah kimia, yaitu program menghitung volume gas ideal dan menentukan jenisnya. Hal yang melatar belakangi saya memilih judul tersebut adalah untuk mempermudah dalam menghitung volume gas ideal, kemudian menentukan jenisnya, isohorik atau bukan isohorik. Isohorik sendiri adalah proses perubahan keadaan termodinamika yang terjadi pada volume gas ideal, yaitu konstan atau tetap. Baiklah, kita langsung ke logaritma atau diagram alirnya. Ya, ini adalah diagram alir logaritma dari gas ideal, volume gas ideal. Yang pertama kita output sebagai judulnya. Judulnya itu program menghitung volume gas ideal dan menentukan jenisnya. Kemudian kita deklarasi tipe data real array, yaitu n dengan jumlah 2, t jumlah 2, p jumlah 2, dan v jumlahnya 2. Kemudian kita declare lagi tipe integer i, kemudian declare lagi real, yaitu r, dimana kita assign r itu adalah 8,314. Kemudian berikutnya kita berikan output, masukkan besar mol, suhu, dan tekanan. Kemudian di sini ada perulangan, di mana perulangan ini berfungsi untuk memasukkan atau menginputkan komponen-komponen dari rumus gas ideal tersebut, yaitu ada mol, ada suhu, dan tekanan. Nih. Kemudian pada suhu ini kita ada percabangan. Yang saya buat ada percabangan, yaitu dimana syarat gas ideal harus menggunakan suhu bisa Kelvin. Dimana dia Kelvin harus di atas 273. Nah, percabangan ini dengan syarat suhu, jika suhu kurang dari 273, maka dia akan mengeluarkan output masukkan suhu dalam format satuan Kelvin. Jika dia salah, maka dia akan berlanjut untuk menginputkan tekanan. Kemudian di sini kita masukkan increase rumus, di mana rumus volume adalah sama dengan N dikali R dikali T dibagi P. Kemudian ada perulangan kedua. Perulangan kedua ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari gas ideal. Ini kan ada output volume gas ideal dimana I plus 1, dimana kita ini kan membandingkan dua volume gas ideal, maka I plus 1. Nah, di terakhir kita ada percabangan, yaitu syaratnya dimana V0 sama dengan V1. Jika V0 dan sama dengan V1, maka jika dia benar, maka dia akan mengeluarkan output merupakan isohorik. Dan jika dia salah, maka akan mengeluarkan output bukan merupakan isohorik, karena V1 tidak sama dengan V2. Yaitulah flowchartnya atau diagram alirnya. Kemudian kita langsung saja ke source code-nya, kodenya. Ke kodenya. Ini kode program pertama saya, itu
menghitung volume gas ideal. Seperti biasa, pertama-tama kita masukkan header berupa include ice stream dan pada baris pertama, dan pada baris kedua kita gunakan using namespace std. Lalu di baris selanjutnya kita gunakan int main sebagai tempat di mana sintak-sintak yang akan kita ketik atau kita masukkan agar program dapat tercapai. Lalu pada baris pertama di int main kita masukkan cout sebagai judul. Judulnya itu program menghitung volume gas ideal dan menentukan jenisnya. Kemudian di sini ada ndlen, di mana ndlen ini berfungsi sebagai baris baru atau menurunkan baris. Lalu selanjutnya kita melakukan inisiasi bertipe data float, yaitu array dengan variabel n sebanyak 2, t sebanyak 2, p sebanyak 2, v sebanyak 2, dan r yang memiliki nilai 8,314. Lalu di bawahnya saya melakukan cout, memberi pesan kepada user untuk memasukkan besar dari mol, suhu, dan tekanan. Selanjutnya terdapat sintak perulangan. Dimulai dari I sama dengan 0, I kurang dari 2, I plus plus, dimana dia akan berlanjut bertambah. Lalu di dalam perulangan tersebut terdapat perintah cout untuk memerintahkan user memasukkan nilai mol ke 1. Lalu sin n, n-nya itu yaitu molnya, dalam kurung siku yang mengidentifikasikan kita akan memasukkan nilai n tersebut ke dalam array index ke 0. Lalu cout yang meminta user untuk masukkan suhu sama seperti mol tadi. Suhu. Setelah itu, karena suhu dalam rumus adalah yang diminta adalah Kelvin, dan Kelvin memiliki besaran sekitar 273, maka kita menggunakan if agar bila user menginputkan suhu dalam nilai yang nilainya kurang dari 273, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan program akan berhenti. Lalu di bawahnya dilanjutkan untuk memasukkan nilai P, tekanan, untuk menginputkan tekanan P. Dan dengan ketentuan seperti sebelumnya, di bagian akhir perulangan terdapat rumus, yaitu V indeks I sama dengan N indeks I dikali R dikali T indeks I dibagi P indeks I. Ini merupakan rumus gas ideal. Lalu perulangan kedua, terdapat suatu pesan yang berbunyi untuk memberitahu user bahwa hasil dari volume gaslah yang didapatkan. Lalu di bawahnya terdapat percabangan yang menentukan apakah volume gas ideal merupakan isorik atau bukan. Kita coba run.
Ya, kemudian kita masuk ke yang kedua, program selanjutnya. Program kedua yang saya pilih adalah matematika. Matematika. Hmm, Program kedua yang saya pilih adalah matematika, yaitu menghitung transpose matrik. Hal yang melatar belakangi saya memilih judul tersebut adalah untuk mempermudah dalam menghitung transpose matriks. Transpose matriks sendiri adalah sebuah matriks baru yang terbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom pada matriks awal, di mana baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Baiklah, langsung saja kita ke flowchart. Seperti biasa, di awal-awal kita output program sebagai judul, yaitu program menghitung transpose matriks bilangan positif. Kemudian kita declare integer, tipe data integer, yaitu pilih I, J, M, dan N. Kemudian kita declare lagi integer, yaitu array, di mana variabelnya itu matriks berjumlah 10 dan transpose berjumlah 10. Kemudian berikutnya kita berikan perintah output masukkan jumlah baris, di mana mengharuskan user menginputkan M. Kemudian selanjutnya output masukkan jumlah kolom matriksnya, di mana user harus menginputkan N. Dan selanjutnya ada perintah untuk output masukkan elemen matriks, yaitu untuk memasukkan elemen-elemen matriks. Di sini ada perulangan pertama, perulangan pertama, yaitu sebagai untuk menginputkan elemen-elemen matriks tersebut yang tadi. Kemudian di sini ada perulangan kedua, yaitu yang berfungsi untuk operasi transposnya. Dan yang terakhir perulangan terakhir itu sebagai untuk menampilkan hasil dari transform matriks. Baiklah, kita langsung ke source code-nya, ke kodenya. Seperti biasa, di awal kita berikan include iStream dan using namespace std sebagai header. Lalu block int main. Pada block int main, pada baris pertama, kita melakukan inisiasi berupa beberapa variabel sebagai berikut dengan tipe data integer dengan variabel pilih I, J, M, N dan matriks array 10 dan 10 jumlahnya, dan array transpose, array yang bervariabel transpose 10 dengan 10. Semuanya bertipe data integer. Lalu di bawahnya terdapat suatu cout yang melambangkan suatu judul dari program ini, yaitu program menghitung transpose matriks bilangan positif, di mana pada program ini saya hanya melakukan perhitungan pada matriks yang bilangannya positif saja. Dan ini ada nlen untuk menggunakan baris baru. Lalu di bawahnya terdapat cout yang memerintahkan user untuk memasukkan jumlah baris matriks yang akan digunakan, dan sin M untuk menginputkan M atau jumlah barisnya.
Di bawahnya juga sama, tapi untuk kolom matriks. Lalu di bawahnya lagi terdapat cout untuk memerintahkan user memasukkan elemen-elemen matriks. Lalu setelah itu terdapat perulangan bersarang. Ya ini ya, perulangan bersarang. Yang menggunakan variabel I dan J, di mana yang ini I, di mana isi dari variabel perulangan tersebut adalah memasukkan nilai elemen dari matriks I, J. Lalu karena program ini merupakan program untuk menghitung matriks dengan bilangan positif, terdapat percabangan yang memiliki kondisi. Bila nilai dari matriks IJ kurang dari 0 atau sama dengan 0, maka akan menampilkan pesan error. Program error karena menginputkan bilangan negatif. Karena dia kurang dari 0, yaitu negatif. Karena ini hanya program untuk matriks positif. Lalu ada perulangan yang kedua, yang menggunakan variabel yang sama, yaitu I dan J. Yang berfungsi sebagai menghitung hasil transpos dari matriks IJ. Lalu di bawahnya terdapat pesan, terdapat cout yang menampilkan pesan kepada pengguna bahwa hasil transpos matriks telah didapatkan. Dan di bawahnya terdapat perulangan bersarang. Yang ketiga, perulangan yang ketiga, dengan variabel I dan J juga, yang berguna untuk meng-cout hasil transpos I dan J yang merupakan hasilnya. Langsung saja kita compile 11. Ya, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.